Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, 7th graders. It's me, Mr. Purnama, and Miss Eri. We are going to make a video for the material of your study. Nah, jadi hari ini kita akan membuat sebuah video untuk materi pembelajaran kalian. Nah, the video is about vocabulary bank, food, and grammar, countable and uncountable noun, and also determiners. Jadi untuk video pembelajaran kali ini akan mencakup kosakata tentang makanan dan juga tata bahasa tentang kata benda yang bisa dihitung dan juga yang tidak bisa dihitung. So, without further ado, about the vocabulary bank, it will be continued by Miss Eri. Thanks, Mr. Pur, for your time. Now let's go started. Vocabulary bank of food. We have jackfruit, nangka, watermelon, semangka, pineapple, nanas, king fruit, durian, avocado, alpukat, passion fruit, markisa, dragon fruit, buah naga, star fruit, belimbing, longan, kelengkeng, pome, delima. Now, vocabulary bank of vegetables. We have kale, kangkung, cauliflower, kembang kol, radish, lobak, lettuce, selada, cabbage, kembang kol, spinach, bayam, mushroom, jamur, garlic, bawang putih, shallot, bawang merah, onion, bawang bombay. And then the next vocabulary bank of meat, we have ribs, tulang rusuk, chicken drum, paha ayam, chicken wings, sayap ayam, chicken breast, dada ayam, bacon, daging asap. Okay, the next vocabulary bank about grocery store. We have cheese, keju, bread, roti, eggs, telur, milk, susu, cereal, and thanks. Now, let's your turn, Mr. Pur. Okay, thank you so much, Miss Eri. Now, we are going to study about the grammar. Ya, jadi sekarang kita belajar tentang tata bahasanya. We are going to study about noun. So, what is noun? In bahasa, noun simply means kata benda. Ya, so you guys need to remember, noun in bahasa simply means kata benda. Jadi, untuk bahasa Inggris, noun is little bit different with our language bahasa. Because noun or kata benda in English is divided into two classifications, ya. Jadi untuk kata benda dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi dua klasifikasi. First is countable noun, ya. Jadi klasifikasi yang pertama adalah countable noun. What is countable noun? You can say countable nouns is benda yang dapat dihitung, ya. Jadi benda yang dapat dihitung. Nah, for example, egg, telur, itu bisa dihitung. And then longan, ya, kelengkeng, itu juga bisa dihitung. Lalu cabbage, itu kol, bisa dihitung. And mushrooms, itu juga bisa dihitung. Ya,
Sementara untuk kata benda yang tidak bisa dihitung or uncountable noun, for example is milk, ya, yang biasanya bersifat liquid atau cairan. Milk, you cannot count milk. And then water, air, itu juga tidak bisa dihitung. And then salt, ya, garam. And sugar, itu juga tidak bisa dihitung. So, countable noun is benda yang bisa dihitung, and uncountable noun is benda yang tidak bisa dihitung. Nah, for countable noun, ya, itu bisa diubah. Pertama, ada bentuk singular atau bentuk tunggal. For example, an egg, artinya sebuah telur. Lalu, a longan atau sebuah kelengkeng. A cabbage, sebuah kol. A mushroom, sebuah jamur. And a rib, ya, sebuah iga atau rusuk. So, how to change a countable noun from singular into plural? Bagaimana cara merubah sebuah kata benda yang tadinya tunggal menjadi jamak? It is very easy in English. You only have to put s at the end of the noun. Ya, jadi kalian hanya perlu menambahkan s di akhiran kata bendanya. For example, an egg, sebuah telur. N-nya hilang, digantikan dengan some, lalu egg-nya ditambahkan s atau imbuhan s. Menjadi some eggs, ya. An eggs, sebuah telur. Kalau beberapa telur menjadi some eggs. N-nya hilang, berubah menjadi some, egg-nya mendapatkan imbuhan s. Jadi an egg singular menjadi plural some eggs. Lalu a longan sama menjadi some longans. A cabbage menjadi some cabbages. Nah, a mushroom menjadi some mushrooms. A rib menjadi some ribs, ya. Jadi ingat, untuk merubah kata benda menjadi plural dari sifatnya yang singular, kalian menghilangkan e dan n-nya, lalu menambahkan imbuhan s pada akhiran kata bendanya, ya. Lalu boleh juga e dan n-nya dihilangkan digantikan some, tapi some-nya di sini sifatnya additional, boleh ada, boleh tidak. Berikutnya, so now we are going to talk about this and that. Nah, this in bahasa is ini, that in bahasa is itu. Jadi ini itu. Nah, untuk this is used for near object. This itu digunakan untuk benda jarak dekat. Kalau bendanya tidak jauh dari kita, we can use this. For example, this is an apple. Ya, this is an apple. Ya, ini adalah sebuah apel. Apelnya dekat dari kita. Nah, kalau bendanya jauh, kita tidak menggunakan this, melainkan menggunakan that. Contohnya, that is an apple. Itu adalah sebuah apel. Apelnya jauh, ya. This and that itu hanya bisa digunakan jika kata bendanya tunggal, ya. Jika kata bendanya tunggal, menggunakan this or that. This kalau bendanya dekat, dan that kalau bendanya jauh. Nah, lalu bagaimana ketika plural? It's okay. Ketika plural, this-nya berubah menjadi these. Menggunakan z dan penekanannya agak panjang i-nya. Menjadi these. Itu artinya ini jarak dekat juga, tapi bendanya lebih dari satu atau jamak atau plural. These are apples. Ini adalah buah-buah apel. Apelnya lebih dari satu. Sementara untuk yang bendanya jauh, tidak lagi menggunakan that untuk benda pluralnya, melainkan menggunakan those. Jadinya those are apples. Those are apples. Nah, itu adalah buah-buah apel. Jadi Mr. Pur ulang ya. Untuk yang singular itu menggunakan this and that untuk benda singular. And these and those untuk benda-benda plural. Oke.
I think that's all for today's meeting. I hope you guys enjoy the video and you can understand about the material. That's all from me and Miss Eri. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.